Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi yang terakhir di kelas 8 tentang cahaya dan alat optik. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, kalian harus dapat menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada cermin datar dan cermin lengkung, penerapan cahaya pada penglihatan manusia dan mata serangga, dan yang keempat, prinsip kerja alat optik. Kita akan bahas yang pertama tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Jika kalian melakukan sebuah pengamatan, lilin dinyalakan di tempat yang gelap atau di tempat yang remang-remang, kemudian di depannya diletakkan beberapa kertas yang dilubangi, maka kalian dapat melihat pada lubang tersebut cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ada dua jenis pemantulan, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata dan licin. Sedangkan pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang bentuknya tidak rata. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Sinar datang, garis normal, sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Cahaya akan dibiaskan ketika cahaya melalui dua medium yang berbeda, yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat udara memasuki medium yang lebih rapat. Contoh, prisma kaca. Lebih rapat dari udara sehingga cahaya membelok. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya yang melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasannya. Contoh sehari-hari, jika kalian memasukkan sebuah pensil atau sendok ke dalam gelas berisi air, maka kalian akan melihat peristiwa pembiasan atau pembelokan arah cahaya. Contoh yang lain, jika kalian melihat ikan di sebuah kolam, maka cahaya yang tampak terlihat oleh mata kalian akan berbelok. Hal ini terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda, antara udara dan air. Kerapatan air lebih besar dari udara sehingga cahaya membelok mendekati garis normal. Sebaliknya, jika cahaya melalui air menuju udara yang kerapatannya lebih kecil, maka cahaya akan membelok menjauhi garis normal. Sifat cahaya yang keempat, cahaya merupakan sebuah gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga cahaya termasuk gelombang elektromagnet atau gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium. Contoh, gelombang cahaya matahari memancar ke segala arah sampai ke bumi melalui ruang hampa udara pada atmosfer. Hal ini terjadi karena cahaya dapat merambat pada ruang kosong atau hampa udara. Nah, berdasarkan frekuensi dan gelombang elektromagnet itu ada bermacam-macam. Cahaya yang tampak oleh mata kita disebut cahaya tampak atau visible light dengan frekuensi 600 terahertz dan panjang gelombang 500 nanometer. Panjang gelombang yang lebih kecil dari cahaya tampak adalah cahaya infrared. Nah, ini digunakan untuk proses pembakaran radiator dan transmisi panas matahari. Lebih kecil dari infrared adalah microwave. Nah, ini digunakan untuk radar, sinyal telepon, dan sinyal-sinyal yang lain. Dan juga digunakan untuk memasak. Lebih kecil dari 10 GHz frekuensinya adalah
gelombang radio yang digunakan untuk gelombang radio dan gelombang televisi, atau istilahnya wavelength. Nah, lebih tinggi dari cahaya tampak, frekuensinya sebesar 3 pHz, adalah cahaya ultraviolet atau cahaya ungu. Nah, ini digunakan untuk proses fluoresensi. Lebih tinggi lagi ada cahaya yang digunakan untuk sinar X. Nah, ini digunakan dalam dunia kedokteran untuk melihat keadaan organ-organ dalam tubuh. Lebih tinggi lagi, frekuensinya sebesar 30 EHz atau panjang gelombangnya 10 pikometer. Nah, inilah cahaya sinar gamma. Nah, ini digunakan untuk terapi dalam pengobatan penyakit kanker. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar. Nah, ini kalian gunakan sehari-hari untuk bercermin. Cermin datar yang kalian gunakan sehari-hari untuk bercermin menghasilkan bayangan yang ada di belakang cermin. Nah, bayangan yang ada terbentuk di belakang cermin ini bersifat maya, atau artinya tidak dapat ditangkap oleh layar. Pembentukan bayangan pada cermin datar bisa disimpulkan jarak benda atau S sama dengan jarak bayangan atau S aksen. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan atau H sama dengan H aksen. Jadi, pembentukan bayangan pada cermin datar bersifat maya karena terbentuk di belakang cermin. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Cermin lengkung merupakan cermin yang permukaannya melengkung. Ada dua jenis, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Dapat kalian lihat, di setiap tikungan terdapat reflektor. Kemudian sendok, kaca spion, bagian dalam dari senter. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung, kalian harus menggambarkan dulu sumbu utama, kemudian ada titik fokus atau titik api, kemudian jarak jari-jari ke lengkungan cermin. Nah, ruangan di depan cermin dari O sampai F itu disebut ruang 1, F sampai M atau jari-jari sama dengan ruang 2, dan seterusnya lebih jauh ini ruang 3. Ruangan di belakang cermin disebut ruang 4. M adalah pusat kelengkungan cermin atau jari-jari. F adalah titik fokus tempat titik bertemunya sinar-sinar pantul. Dan R jari-jari kelengkungan cermin. Jadi jarak jari-jari sama dengan 2 dikali F. Untuk menggambarkan bayangan pada cermin dan lensa, kalian harus mempelajari sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama mengenai cermin akan dipantulkan melalui fokus. Sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar yang datang melalui fokus mengenai cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali. Contoh, jika benda berada di ruang 1, 2, dan 3. Jika benda ada di ruang 3, sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama mengenai cermin akan dipantulkan melalui fokus. Sinar yang kedua, sinar datang melalui fokus mengenai bendanya akan dipantulkan sejajar sumbu utama.
Nah, bayangan terbentuk jika benda berada di ruang 3, bayangan yang terbentuk merupakan hasil-hasil perpotongan dari sinar pantul yang berada di ruang 2. Sifat bayangan ini nyata, terbalik, diperkecil. Artinya lebih kecil dari bendanya. Jadi, jika benda berada di ruang 3 cermin cekung, bayangan yang terbentuk ada di ruang 2. Nyata, terbalik, diperkecil. Nyata artinya dapat ditangkap oleh layar. Jika benda berada di ruang 2, sinar yang pertama tadi, sinar datang sejajar sumbu utama mengenai cermin akan dipantulkan melalui fokus. Sinar yang kedua, sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sehingga bayangan yang terbentuk apabila benda berada di ruang 2, bayangan yang terbentuk ini ada di ruang 3. Nyata, terbalik, diperbesar. Karena bayangannya lebih besar dari bendanya. Jika benda berada di ruang 1, maka kita tidak bisa menggunakan sinar yang datang melalui fokus karena benda berada di depan fokus. Sehingga bayangan yang terbentuk bukan dari hasil perpotongan sinar-sinar pantul, tapi dari sinar-sinar yang diteruskan. Sehingga bayangan terbentuk berada di ruang 4. Jika bayangan terbentuk di ruang 4 atau di belakang cermin, maka sifatnya maya. Maya, tegak, diperbesar. Berbeda dengan benda di ruang 2 dan 3, dia terbalik. Ya. Nah, jika benda di ruang 1, maka bayangan yang terbentuk di ruang 3. Hasil dari sinar-sinar yang diteruskan. Oke, nah itulah jika benda terletak di ruang 1, 2, dan 3 pada cermin cekung. Persamaan pada cermin cekung, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F adalah jarak fokus, S jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Perbesaran pada cermin cekung sama dengan H aksen dibagi H. H aksen adalah tinggi bayangan, H tinggi benda, atau sama dengan S aksen dibagi S. Cermin cembung sifatnya menyebarkan sinar atau divergen. Pembentukan bayangan pada cermin cembung berbeda pada cermin cekung, juga menggunakan sinar istimewa. Yang pertama, sangat berbeda dengan cermin cekung karena pada cermin cembung titik fokus dan jari-jari terletak di belakang cermin, sehingga titik fokus dan jari-jari bernilai negatif. Ya, jadi bayangannya pada cermin cembung semua maya karena fokus dan jari-jari terletak di belakang cermin. Sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Sinar yang kedua, sinar datang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan tersebut. Persamaan cermin pada cermin cembung sama dengan cermin cekung. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Hanya pada cermin cembung, nilai fokus adalah negatif. Perbesaran benda pada cermin cembung sama dengan cermin cekung. Hanya nilainya negatif. Jari-jari, ya. Berikutnya lensa. Lensa sehari-hari kalian dapat temui pada benda loop atau kaca pembesar. Lensa cembung dan lensa cekung merupakan contoh lensa dalam kehidupan
sehari-hari. Lensa cembung dan lensa cekung merupakan contoh sehari-hari untuk lensa. Lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen, sama dengan pada cermin cekung, sama-sama konvergen. Contoh lensa cembung dalam kehidupan sehari-hari ada kacamata, kemudian proyektor atau LCD, dan teropong atau teleskop. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Pada lensa, berbeda dengan cermin. Pada lensa memiliki dua titik fokus karena memiliki dua permukaan. Yang pertama, sinar istimewa pada lensa cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju fokus di belakang lensa. Karena fokusnya ada dua macam. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi kalau lensa dibiaskan, kalau cermin dipantulkan. Contoh, jika benda berada di ruang 3 bagian 2, pembentukan bayangannya ada di fokus di belakang cermin. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus. Sinar datang melalui pusat kelengkungan akan diteruskan sehingga akan terjadi perpotongan sinar-sinar bias. Nah, pembentukan bayangan pada lensa cembung dan juga cermin, lensa dan cermin merupakan dapat menggunakan minimal 2 buah sinar istimewa. Dalam hal ini menggunakan sinar yang pertama dan sinar yang ketiga. Bisa sinar yang pertama dan kedua atau 1 dengan 3. Lensa cekung bersifat menyebarkan sinar atau divergen. Contoh lensa cekung, ada lensa cekung datar dan lensa cekung ganda. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan berasal dari fokus di depan lensa. Sinar yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju fokus, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, ini contoh jika benda berada di ruang 2 depan lensa, maka bayangan akan terbentuk di depan titik fokus lensa depan. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari fokus. Sinar yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan akan diteruskan tanpa dibiaskan, sehingga terbentuk bayangan di depan lensa cekung. Persamaan lensa sama dengan cermin. Pada lensa terdapat persamaan untuk mencari kekuatan lensa atau D sama dengan 1/F dalam satuan meter dan 100 dibagi F dalam satuan sentimeter. Indera penglihatan manusia. Organ penglihatan manusia adalah mata yang berbentuk bulat. Oleh sebab itu disebut bola mata. Nah, organ ini tersusun dari beberapa bagian yang berbeda-beda dan fungsinya pun berbeda-beda. Lapisan paling luar yang disebut bagian yang bening, transparan itu kornea. Kemudian bagian yang putih dari lensa itu disebut sklera. Di dalamnya ada cairan antara sklera dan lensa mata adalah cairan aqueous humor. Ini berfungsi untuk
melumasi bola mata agar tidak teriritasi. Kemudian ini saraf yang menuju ke otak. Kornea merupakan selaput bening tembus pandang. Iris atau selaput pelangi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Disebut selaput pelangi karena setiap ras di dunia memiliki iris yang berbeda-beda. Ras Amerika irisnya berwarna hijau, Eropa biru, Asia coklat, dan Afrika hitam. Kemudian retina merupakan selaput tipis yang menangkap bayangan pada mata. Sklera yang melindungi struktur dan memberi bentuk dari mata. Lensa mata mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Koroid, selaput kehitaman yang memberi nutrisi untuk mata. Lensa mata itu berbentuk biconvex atau cembung depan belakang seperti lensa pada loop. Lensa mata bersifat fleksibel. Nah, fleksibelnya dari lensa mata itu disebut daya akomodasi. Jadi kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memipih ketika memfokuskan benda. Nah, otot yang memegang lensa mata adalah otot ciliaris yang mengatur lensa mata ke atas ke bawah dan ke kanan dan ke kiri. Retina. Retina merupakan bagian dari mata yang menangkap cahaya. Terdapat dua jenis sel di dalam retina, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang akan merespon cahaya yang lemah, sedangkan sel kerucut akan merespon cahaya yang kuat. Dan sel kerucut juga dapat menangkap benda-benda yang berwarna. Jadi sel kerucut mampu menerima rangsang sinar yang kuat dan benda-benda yang berwarna. Nah, pada manusia, jumlah sel kerucut lebih besar daripada sel batang. Jadi ketika sel kerucut menyerap cahaya, maka akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan impuls-impuls saraf dan diteruskan ke otak oleh saraf mata. Sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat-tempat yang redup. Nah, pada sel batang banyak mengandung pigmen rhodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan protein. Jika cahaya terang, maka rhodopsin akan terurai dan menjadi terbentuk kembali pada cahaya yang gelap. Gangguan indera penglihatan. Ada beberapa jenis gangguan pada indera penglihatan. Yang pertama, rabun dekat atau hipermetropi, rabun jauh atau miopi, rabun jauh dekat atau presbiopi. Miopi atau rabun jauh. Ketika mata tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh atau tak terhingga dengan jelas. Hal ini disebabkan karena bayangan jatuh di depan retina, sehingga bayangan menjadi kabur. Nah, miopi atau rabun jauh dapat dikoreksi dengan lensa cekung. Lensa cekung dapat menolong penderita miopi sehingga membuat cahaya yang menyebar tadi menjadi menyatu, sehingga terbentuk bayangan di dalam retina. Persamaan pada miopi, kekuatan lensa itu sama dengan minus 100 dibagi PR. PR adalah titik jauh mata dalam satuan cm, kemudian S adalah jarak baca normal, pada umumnya sejauh 25-30 cm. Hipermetropi atau rabun dekat. Jika bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina.
dan dapat dikoreksi dengan lensa cembung atau lensa positif agar dapat melihat dengan jelas. Persamaan pada hipermetropi sama dengan 100 dibagi S minus 100 dibagi PP. PP adalah titik dekat mata, kemudian S adalah jarak baca normal sebesar 25 sampai 30 cm. Titik dekat mata adalah titik terdekat yang bisa melihat jelas tanpa menggunakan kacamata, sehingga dapat didapatkan kekuatan lensa. Presbiopi. Presbiopi terjadi jika bayangan yang terbentuk fokusnya ada di belakang retina dan lensa mata kurang fleksibel. Nah, ini biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut, sehingga mereka menggunakan kacamata ganda, plus dan minus. Astigmatisme. Jika bayangan yang terbentuk tidak fokus pada retina, disebabkan karena bayangannya tidak menyatu pada retina, sehingga penglihatan menjadi kabur. Nah, ini dibantu dengan lensa silinder atau lensa silindris. Gangguan pada lensa mata dan pada retina. Pembentukan bayangan pada retina. Mata majemuk pada serangga. Serangga memiliki mata yang disebut mata majemuk, yaitu gabungan dari beberapa mata tunggal. Masing-masing mata disebut omatidium, dan masing-masing omatidium berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Di dalam omatidium terdapat lensa mata, yaitu permukaan depan lensa yang merupakan salah satu faset atau mata majemuk. Kemudian kerucut kristalin yang tembus cahaya, sel-sel penglihatan yang peka terhadap cahaya, dan yang mengandung pigmen. Nah, setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Nah, setiap itu akan memberikan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Nah, gabungan ini yang dihasilkan dari omatidium merupakan bayangan yang mosaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Contoh, mata lalat terdiri dari 6.000 bentuk mata atau omatidium. Setiap omatidium dihadapkan ke arah yang berbeda-beda, ke depan, ke belakang, bawah, atas, dan setiap sisi, sehingga lalat dapat melihat ke segala arah. Dengan demikian, lalat dapat melihat di dalam daerah penglihatan dari semua arah. Alat optik merupakan alat yang membantu manusia untuk melihat benda-benda yang tidak dapat terlihat oleh mata. Contoh ada kamera, lup, mikroskop, dan teropong. Kamera. Kamera merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengambil gambar sebuah benda yang menghasilkan bayangan nyata terbalik diperkecil. Sama dengan retina, menghasilkan bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Kamera memiliki diafragma dan pengatur cahaya atau shutter untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Shutter fungsinya sama dengan iris, mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Dengan jumlah cahaya yang tepat, maka akan diperoleh gambar yang jelas dan foto yang tajam dan tidak kabur. Nah, cahaya melalui lensa mata memfokuskan bayangan pada film. Tentu saja ini pada kamera analog, ya, menghasilkan bayangan yang nyata terbalik lebih kecil dari aslinya. Prinsip kerja kamera mirip dengan diagram cahaya pada lensa cembung.
Lup atau kaca pembesar. Pembentukan bayangan pada lup atau kaca pembesar dapat dilakukan dengan mata berakomodasi maksimum dan mata yang tidak berakomodasi. Untuk mencegah mata tidak cepat lelah, maka dapat melihat benda dengan lup dengan mata yang tidak berakomodasi. Bendanya harus diletakkan tepat di titik fokus. Bayangan akhir pada lup yaitu maya tegak diperbesar. Nah, inilah ilustrasi dari lup untuk mata yang berakomodasi. Nah, ini menyebabkan mata menjadi cepat lelah. Lup untuk mata yang tidak berakomodasi. Mikroskop, alat untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil atau jasad renik. Sama dengan lup, melihat dengan mikroskop ada dua jenis, yaitu tanpa akomodasi dan akomodasi maksimum. Pada mikroskop, terdapat dua jenis lensa. Lensa yang terletak di dekat mata disebut lensa okuler dan di dekat objek disebut lensa objektif. Bayangan akhir pada mikroskop adalah maya terbalik diperbesar. Nah, ini untuk mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Terbentuk bayangan maya terbalik diperbesar. Nah, ini untuk mata yang tak berakomodasi. Teropong merupakan alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh, jaraknya jauh dari pengamat. Pada teropong memiliki 3 buah lensa, okuler, pembalik, dan objektif. Bayangan akhir pada teropong adalah nyata terbalik diperkecil. Contoh teropong bumi untuk mata yang berakomodasi. Teropong bumi untuk mata tak berakomodasi. Demikian materi cahaya dan alat optik. Semoga berguna dan semoga kalian sukses untuk menempuh penilaian akhir tahun atau PAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.